warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan LSM Pos Kesra Forum Orientasi Studi Kebijakan. Saya selaku pimpinan dan ini akan memberikan statement dengan tema yaitu hakim dan jaksa bisa dituntut pidana bila kerjanya salah dan tidak profesional. Nah ini, walaupun itu di pengadilan sudah ingkrah di persidangan, kita tetap menghormati. Jadi 3 faktor menghambatnya keadilan tadi ya, duit, dekat penguasa, sama no justice dan no viral, no justice. Inilah faktor-faktor penghambat suatu keadilan. Jadi seperti kasus Eki Vina ya, dalam Kabupaten Cirebon itu banyak kesaksian itu karena faktor kecelakaan, karena saksi yang ada yang sudah ditampilkan dalam sidang PK, Adi, Biradi, Ismail, Purnomo dan sebagainya, itu sebetulnya mereka melihat bahwa kecelakaan itu di talun. Jadi mereka menyaksikan itu dan itu suatu kesaksian mereka yang merupakan kematian Eki itu bukan karena dibunuh, karena kecelakaan ya. Ya, ini analisis kematian. Mati itu kan ada beberapa sebab. Ada natural itu mati secara alami, yaitu karena sakit, karena faktor usia, itu meninggal, itu alami ya, natural. Terus ada mati faktor A itu accident ya, mati termasuk Eki, mati karena kecelakaan yang diurus dengan polisi Kabupaten Cirebon, kecelakaan, terus menyusul inanya di rumah sakit meninggal juga. Itu faktor A, accident. Jadi ada natural, ada accident, dan ada S itu suicide. Suicide itu bunuh diri, itu juga ada faktor mati karena bunuh diri. Terus yang terakhir H itu homicide, itu karena perbuatan orang lain. Itu pembunuhan itu termasuk H. Jadi dari data-data yang secara analisis penyebab kematian Eki Vina itu lebih cenderung kuat pada kecelakaan di Cirebon, Kabupaten Cirebon, di atas jembatan flyover ya. Saksinya di Riyadi, Ismail, Purnomo dan sebagainya. Dan menurut kami bahwa suatu persidangan dalam keputusan itu ada bukti, ada saksi, ada pengakuan dan petunjuk. Kalau saya mengamati saksi itu sudah mengundurkan diri, salah satunya 2 orang yaitu Dede dan Tiga Akbar. Mereka mengaku bahwa mereka itu saksi palsu. Sebetulnya kalau AF, saya lihat dari persidangan pra peradilan, Eki Setiawan itu sudah lepas dari hukuman. Itu sebenarnya AF sudah dianggap bohong. Karena apa? Eki Setiawan yang dituduh membunuh sudah lepas. Jadi 3 saksi itu bohong, jadi tidak valid.
Kemudian dari tinjauan bukti, bukti secara saintifik, artinya STI, Scientific Crime Investigation itu tidak ada bukti. Kalau ada pemerkosaan tes DNA tidak ada. Ada pembunuhan itu tidak ada sidik dari alat bukti. Terus ada tusukan, ternyata visum dokter tidak ada tubuh yang ditusuk. Banyak itu yang ada kejanggalan-kejanggalan secara bukti. Padahal dalam Undang-Undang KUHP 183 bahwa suatu persidangan itu harus dengan 2 alat bukti. Ini alat bukti saja tidak ada, berarti lemah. Dan dari segi pengakuan, mereka itu tidak mau menandatangani BAP semua, dan mereka itu disiksa oleh para oknum-oknum penyidik, sehingga mereka ada yang di staples matanya, ada yang suruh minum air kencing, ada disuruh dipukul gembok, ada yang dipistol sama peluru karet, wah macam-macam ya, penyiksaannya luar biasa ya, di luar dari kemanusiaan. Dan itu bukti, saksi dan pengakuan sudah tidak valid semua, itu harusnya dilepas. 8 terpidana itu harusnya lepas, jadi tidak ada bukti bahwa itu dia sebagai pelaku pembunuhan. Ini kami sarankan, usul kami dari LSM Kosra untuk mereka itu dilepas karena mereka tidak berdosa dan tidak bersalah. Jadi hakim dan jaksa itu bisa dituntut pidana bila kerjanya salah dan tidak profesional. Misalkan hakim bisa dipecat bila melanggar hukum, dan majelis kehormatan hakim bisa memecatnya, dan komisi yudisial yang mengawasi hakim juga bisa membuat putusan. Hakim bisa dipecat oleh komisi yudisial, bahkan DPRD atau keputusan presiden bisa, kalau mereka kerja salah dan tidak profesional. Itulah bila jaksa hakim itu bisa salah ya. Jadi sanksi yang diberikan oleh mereka yaitu bisa sanksi administrasi diberhentikan tidak hormat dan bisa dipidanakan. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu tentang Kejaksaan RI, bila jaksa salah menuntut bisa ini kalau dipertanggungjawabkan secara yuridis. Tidak sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bisa dikenai sanksi administrasi, diberhentikan tidak hormat, dan bisa dipidanakan. Itulah resiko kalau menjadi jaksa dan hakim, itu harus benar, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan profesional kerjanya. Kalau kami kejanggalan yang kita lihat dalam kasus Tina Eki dalam 27 Agustus sampai 31 dalam penyidikan tahun 2016 itu banyak kejanggalan. Mereka 8 terpidana itu tanpa pendampingan pengacara, itu sudah meleset dari hukum, tidak pas, harusnya didampingi pengacara. Dan mereka disiksa itu ya sudah tidak pas, karena penyidikan itu harus tidak semacam itu, dengan cara kekerasan itu juga melanggar hukum. Dan mereka dalam TKP-nya mereka tidak di situ,
Jadi saat kejadian pembunuhan yang dituduhkan tuh seperti Rivaldi, seperti Peggy, seperti Tatal itu tidak di tempat kejadian. Ini kan aneh. Di tempat kejadian aja enggak tahu dituduh membunuh. Ini kan ya termasuk suatu keteledoran. Jadinya menghukum seseorang itu harus dilihat dari bukti, saksi, dan pengakuan. Tidak hanya saksi ya, tidak dari keterangan saksi aja sudah saksi palsu, itu kan tidak cocok. Inilah karena itu kami tekankan kepada penegak hukum, baik jaksa, baik hakim dan APH, aparat penegak hukum itu seperti polisi itu barang harusnya kalau bekerja harus baik dan profesional dan benar, tidak asal-asalan. Jadi jangan dipengaruhi 3 hal tadi, faktor duit, faktor dekat penguasa, 3 faktor no justice, no viral, no justice. Ini tidak menjadi harus jangan melanggar dengan kasus-kasus itu ya. Jadi putusan hakim harus adil, benar, dan di atas kebaikan dan di atas kebenaran yang kekal. Ini peristiwa-peristiwa itu jangan terulang lagi di masa-masa yang akan datang, baik hakim, baik jaksa maupun baik para penegak hukum kepolisian, khususnya dalam penyidikan jangan main puasa terus menyiksa semacam itu tidak pas ya. Itulah kehidupan yang kita harus kita pelajari, kita mendapat pembelajaran dari beberapa peristiwa. Semoga dalam kehidupan ini berbangsa dan bernegara hukum dapat ditegakkan dan semuanya proses hukum harus berjalan sesuai dengan prosedur. Kita hidup dengan dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan-peraturan hukum. Oke, kami akhiri acara statement kami ini. Semoga bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.